Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat datang teman-teman semua di Ayu Irma Academy SKD Spesial Ramadan. Kajian pada subuh ya, kita belajar CPNS. Oke. Baik, teman-teman semua, di sini saya mewakili tim Ayu Irma Academy. Saya Bangun Trisusilo yang akan membersamai teman-teman mungkin dari hari ini sampai 5 hari ke depan ya, kita belajar bersama untuk tes ASN gitu. Kok bebek yang dikis ayah, yang dikis ayah? Ayah. Enggak. Bubuk lagi anak, enak. Oke, baiklah teman-teman semua, saya izin share screen untuk pertemuan hari ini. Oke, sudah masuk ya teman-teman semua. Baik, kita mulai dulu kelas kita pada sesi pagi hari ini. Ya, oke, saya Bang Trisla, selamat hadir di Airma Academy. Baik, teman-teman. Oke, mengenai tes TI atau tes ilmu umum yang mungkin bisa dijadikan banyak yang bilang ini adalah yang wajib dipersiapkan ya dalam tes CPNS kali ini ya. Jadi teman-teman, kita harus mempersiapkan tes karena TU itu pasti nama intelijensi ya, banyak banget harus faktor yang harus dipersiapkan. Bisa mungkin dari faktor hitung-hitungan, kemudian analisis, analogi, dan sebagainya. Oke. Jadi ini peraturan yang mungkin kemarin bertekan itu mungkin sudah peraturan nomor 2023 pada disahkan ya, tapi ini yang update terbarunya. Jadi kayak tes psikologi yang mengungkapkan apa yang telah dicapai seorang secara intelektual. Nah, untuk tes TIU itu sekitar ada 30 sampai 35 soal. Nah, itu tuh terdiri dari verbal, ada numerik sama figural. Ada analogis, logisme, analitis, kemudian ada berhitung, ada deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, kemudian ada figural berupa gambar analogi, ketidaksamaan, serta serial, gitu teman-teman. Jadi emang banyak faktor, makanya kita dibagi 5 hari untuk nanti kita bisa fokus untuk masing-masing bagian gitu ya. Nah, untuk perkenalan untuk hari ini kita perkenalan untuk yang umum dan nanti juga berhitung serta sedikit soal cerita gitu. Nah, pertama ya beriman analogi. Nah, ini tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui konsep dua kata. Dan ini biasanya ada dua kata terlebih, misalnya A berhubungan dengan B, sama halnya C berhubungan dengan apa. Biasanya soal-soalnya seperti itu, tipe-tipe soal yang sering muncul teman-teman semua. Kemudian teman-teman juga harus memahami hubungan antar kata pada setiap soalnya. Nah, terkadang pengetahuan umum itu dibutuhkan antar kita. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa membaca dini ya, KBBI ya, ataupun bisa aplikasi smartphone KBBI yang dimana rata-rata soalnya itu diambil dari KBBI, bahkan KBBI yang terbaru, update-update kata-kata yang terbaru yang mungkin viral akhir-akhir ini, kemudian atau yang sering kita dengar akhir-akhir ini itu bisa. Terus hubungan antar kata itu ada jenis kata, profesi, pekerjaan, fungsi, ada paling derajat, karakteristik, definisi, dan juga bagian keseluruhan. Oke, jadi teman-teman bisa membuka KBBI ini ya untuk nanti sebagai tambahan referensi. Nah, ini sedikit tips dan trik untuk mengerjakan. Ya, ini cari kata kunci hubungan. Dan sikap dari yang Anda pahami, kemudian sedikit jenis kata. Jadi teman-teman
Dari sini teman-teman itu hubungan, dan kalau sulit itu coba dijadikan kata atau kalimat teman-teman yang mungkin, oh ini nyambungnya dengan ini nih. Oh ini ternyata hubungannya yang dekat dengan ini. Nah, seperti biasanya jenis soal itu kalau nggak hubungannya dekat, ya sangat mirip-mirip gitu teman-teman. Kita coba ke contoh. Nah, dikatakan seperti ini teman-teman. Oke, ada dingin, ada selimut. Sama halnya ada hujan dengan apa. Nah, jadi ini adalah kalau kita cari, harus cari kata kunci dulu hubungan dan bisa buat kalimat yang teman-teman bisa pahami ya. Kemudian selidiki jenis kata, apakah kata sifat, benda, atau kerja, objek, kemudian keadaan, waktu, dan tempat. Coba kita cek. Nah, perlindungan. Saat dingin kita membutuhkan selimut, sedangkan saat hujan kita butuh payung ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita benar-benar bisa mencari kalimat dari hubungan itu teman-teman. Jadi kalimat itu sangat benar-benar mempermudah kita dalam mencari hubungannya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi karena materi banyak, kita coba review-review, kita pancing-pancing dulu teman-teman. Oke, ada panggung, ada aktor. Nah, ini tipenya teman. Ini kan kita lihat ada 1, 2, 3, dan kosong. Nah, ini 1, 2, 3, 4 apa. Jadi setiap tipe itu beda-beda. Tipe soal di CPNS juga beda-beda. Ada juga tipe yang A berhubungan dengan B. Jadi pakai kata-kata. Sama halnya C berhubungan dengan apa gitu. Jadi ada tipe seperti itu. Ada juga cuma A strip B sama dengan B strip D. Misalnya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memahami pola-pola pertanyaan dan pola-pola yang mungkin akan ditanyakan dalam tes nanti. Sama halnya lihat, ini kita cek panggung. Panggung itu ada tempat, aktor itu adalah pelaku. Berarti ini ada tempat, aktor pelaku, atau bisa kita khususkan adalah aktor itu pekerjaan ya atau profesi. Berarti cari yang tempat dan profesi. Nah, di sini kita cek profesi, ada dosen, polisi, nah motor bukan. Kemudian ada kampus, kampus itu tempat bukan. Berarti A, B, C. Nah, sekarang tempatnya. Ternyata mahasiswa itu bukan tempat, bukan. Kemudian pencuri itu bukan tempat, bukan. Nah, tinggal yang delta, yaitu tempat dan petinju. Ya. Jadi panggung merupakan tempat aktor bermain, sedangkan ring merupakan tempat para petinju untuk laga, gitu teman-teman. Oke. Kemudian, nah ini perbandingan yang beda lagi. Ada 1, 2-nya kosong, 3 kosong, 4-nya terisi. Jadi suatu kebalikan. Jadi ya tipe yang pertama 1, 2, 3, 4 kosong. Tipe kedua 1, 2 terisi, 3, 4 kosong. Nah ini 1 terisi, 2 kosong, 3 kosong, 4 terisi. Jadi memang soal-soal itu bisa benar-benar ada variasi teman-teman. Jadi memang kita itu harus terbiasa sekali untuk variasi-variasi tersebut. Nah, ini keras dan ini sutra. Jadi ini adalah suatu benda, keras ada suatu sifat. Jadi kita cek dulu nomor 3 paling enak. Nah, 3 itu adalah benda yang sifat dari benda sutra. Sutra itu kan lembut ya atau halus. Oke, bisa halus. Nah, kemudian bisa kalau urat bukan, karena ini bukan sifat. Kain ini benda bukan. Kemudian kasar. Nah, bisa kasar tapi kan sutra itu bukan benda yang kasar. Nah, kita bisa coret. Indah, indah mungkin sifat tapi anu ya, sifat sebagai visual ya. Jadi itu bukanlah sifat yang mungkin tidak bisa kita rasakan. Jadi jawabannya adalah yang halus. Kita cek satunya keras. Oh, batu. Batu emang sifatnya keras. Oh, cocok. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman semuanya. Ya, oke, sip. Oke. Selamat datang teman-teman yang baru hadir. Ya. Selamat datang di kelas ASN, CPNS. Nanti untuk tertinggal tidak apa-apa karena eh, ada recordnya. Kami nanti kita upload recordnya, kemudian teman-teman bisa akses untuk belajar. Jadi misalnya teman-teman kendala karena subuhnya agak terlambat dari jam yang mungkin kita berikan, nanti teman-teman bisa
lihat record di yang kami berikan gitu. Nah, silogisme ini sering ya. Jika, maka, jika, maka hasilnya apa. Jadi, silogisme adalah mengukur kemampuan individu atau teman-teman untuk menarik kesimpulan dari pernyataan diberikan. Kita lihat ini teman-teman. Ada 3 modus yang mungkin sering kita pelajari. Ada ponen, contohnya P maka Q, pernyataan 2 P maka hasilnya adalah Q. Jika malam ini hujan, maka besok jalanan pagi basah. Malam ini hujan, berarti besok pagi jalan basah. Kesimpulannya. Kemudian ada modus tolen. P maka Q, kemudian negasi Q atau ingkaran dari Q. Jika malam ini hujan, maka besok pagi jalanan basah. Besok pagi ternyata tak hujan, maka malam ini tidak hujan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi warna telan dan silogisme. Nah, ini yang sering keluar tuh yang silogisme. P maka Q maka R. Jika malam ini hujan, maka besok pagi jalan basah. Jika besok pagi jalan basah, maka besok pagi jalan licin. Kita peroleh kesimpulan, jika malam ini hujan, maka besok pagi jalanan licin. Tadi bisa teman-teman. Nah, kita bisa coret yang sama. Jadi, hujan dan hujan kita coret-coret, maka kesimpulan itu yang tinggal sisanya itu tadi. Nah, malam hujan, jalan basah. Yang jalan basah coret, ya tinggal hujan sama tidak. Tinggal tidak hujan gitu ya. Jadi, coretlah yang mirip. Jadi, kalau cara mencari kesimpulan yang verbal untuk silogisme ini biasanya seringkali kita logika, kita bisa coret jawaban atau bisa kita eliminasi pernyataan-pernyataan yang sama. Sama halnya ini. Nah, jalannya basah, kita bisa coret, tinggal hujan dan jalan licin. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa menghilangkan kata yang sama dalam pernyataan sebab akibat tersebut. Nah, oke, teman-teman di sini kita mendapatkan jika pacar saya ganteng, jika saya ganteng, maka pacar saya banyak. Jika pacar saya banyak, maka saya adalah playboy. Kesimpulannya atau maka, oke. Jadi ini kita bicara juga. Nah, pacar yang banyak, red. Nah, tinggal ganteng sama playboy nih. Tinggal kita berikan opsi yang ganteng dan playboy. Jika saya ganteng, maka saya playboy. Berarti yang C, teman-teman ya. Oke, kalau kita kembali ke rumus tadi, yang ganteng itu kita misalnya P. Kemudian pacar saya ini kita dapatkan Q. Kemudian yang playboy kita R. Jadi P maka Q, kemudian Q maka R. Kita mendapatkan kesimpulan P maka R. Jadi kita bisa coret yang Q-nya teman-teman. Jadi PR. Maka kita peroleh, nah, jika saya ganteng maka saya playboy. Gitu. Nah, ini teman-teman. Jika pejabat tidak korupsi, maka rakyat sejahtera. Dan kedua, rakyat sejahtera. Nah, kita analisis lagi. Pejabat tidak korupsi, ini P. Tapi ini ada tidak ya. Berarti ini kayak negasi P. Nah, di sini, maka rakyat hidup sejahtera. Ini R. Atau Kia. Hidup sengsara. Kalau sengsara itu kita bisa artikan tidak sejahtera ya. Maka ini negasi Q. Kita cek teman-teman. Jika negasi P menjadi Q, kemudian menjadi negasi Q, kita dapat kesimpulan adalah negasi-negasi P ya. Jadi kita bisa setelah kalimat coret yang sama. Nah, hilangkan kata-kata yang sama sebab akibat. Nah, tinggal
tidaknya habis. Jadi tinggal P-nya aja. Kalau negasi P adalah pejabat tidak korupsi, maka hasilnya P pejabat korupsi. Oke ya. Oke, terima kasih Kak Ita, terima kasih Kak Desi. Nah, teman-teman, di sini tuh biasanya ada seperti imbuhan atau ya bumbu-bumbu jebakan ya. Kayak halnya pejabat korupsi, kolusi, nepotisme. Ini tidak perlu ya. Jadi fokus aja yang ada di teks. Meskipun kenyataannya ada kolusi sama nepotisme, tapi teman-teman hanya fokus saja yang ada di teks ya. Teksnya hanya fokus saja, jadi tidak perlu merembet atau kemana-mana gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita cek ke analitis lagi. Jadi untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kesimpulan pada penalaran ini tidak didasarkan pada penalaran logis, tapi berdasarkan analisa yang berdasarkan kesimpulan data, tidak ada data. Nah, di sini teman-teman kayak membuat pertanyaan, lalu syarat kondisi, terus milih jawaban. Umumnya tidak perlu membaca keterangan soal dan tidak harus semua syarat atau kondisi. Buat ilustrasi, simbol, atau gambar. Jadi yang enak itu kita nanti buat ilustrasi. Jadi apapun soal TU itu kita emang bercoret-coret, baik menghitung maupun membuat ilustrasi teman-teman. Sama ada metode lain, kita bisa eliminasi jawaban. Oke. Yang tidak sesuai. Juga perhatikan variasi antar jawaban. Nah ini ya paling penting juga. Latihan, latihan, latihan. Perbanyak latihan. Karena apapun kondisinya, kita nggak tahu tes PNS itu nanti tahu-tahu langsung ditekan kontrak di jam berikut atau di waktu tertentu sudah ada materi kisi-kisinya ini gitu. Tapi kita emang kalau tidak siap ya harus siap. Makanya perbanyak latihan karena latihan itu bisa rutin tapi nggak harus banyak sih, asal rutin, asal konsisten. Jadi itu teman-teman bisa meluangkan waktu untuk perbanyak latihan. Nanti akan terbiasa. Misalnya, mohon maaf, teman-teman ada kekurangan di berhitung, nanti itu kalau latihan-latihan terus untuk tentang berhitung nanti akan mudah, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita ada biasanya itu kalau ngurut-ngurutin, kemudian posisi, terus mungkin bisa jadi syarat ini bisa masuk tanpa ini harus bareng dengan ini. Nah itu ya analitis biasanya. Jadi eh, analitis itu kalau nggak minta urutin, kemudian juga posisi, bisa tempat duduk, kemudian juga posisi dengan prasyarat tertentu, posisi dengan syarat. Misal A harus di samping B, kemudian C tidak mau dekat dengan B. Juga kalau urutan A harus di depan sebelum C, B harus di nomor sekian dan sekian misalnya. Kalau posisi misalnya ketua harus berseberangan dengan anggota bagian divisi sesuatu seperti itu teman-teman. Jadi kemampuan verbal yang analitis ini memang banyak sekali variasinya. Oke. Nah, teman-teman kalau ada baca seperti ini dan pastinya itu memakan banyak waktu ya, pasti. Coba teman-teman lihat pertama itu lihat soalnya dulu. Membaca scanning skimming, lihat soalnya dulu. Mintanya apa? Mintanya adalah urutan-urutan mulai. Memulai presentasi berikut, manakah yang memenuhi syarat. Nah, baru cek syaratnya. Tapi ingat teman-teman, baca sekilas dulu, sekilas aja. Baca sekilas aja. Oh, ini ada banyak sekian, maka syaratnya seperti itu. Oh, ternyata syarat. Udah, nggak usah baca banyak. Nah, berarti ini prasyarat. Yang nomor 3 adalah ini adalah prasyaratnya, teman-teman. Nah, lihat. Ini enaknya itu huruf aja. Kebetulan ini hurufnya A, B, C, D, sampai F ya. Jadi teman-teman sama orat-oratannya bisa pakai A, B, C, D, E, F gitu aja. Nggak usah nama, kecuali namanya Agus sama Aan, nanti AG sama AA gitu bisa. Kalau namanya mirip Winda, Widi, nah itu WA dan WI. Nah itu ya cara untuk menghemat waktu. Karena ya kita itu emang waktunya itu harus hemat, efisien, dan cepat. Belum lagi nanti TKP yang banyak banget. Bacaannya TIU tahun lalu,
TWK juga tahun lalu banyak bacaannya juga. Jadi kita harus dalam 100 menit bisa 110 soal itu. Oke, kita cek teman-teman. Lihat, Bahtiar akan prestasi sebelum Charles. Jadi Bahtiar dulu sebelum Charles. Cari yang nah ini ya, cari yang salah teman-teman. Adalah cari yang salah alias eliminasi yang salah. Jadi teman-teman, kalau kita fokus ke yang benar, di sini itu akan goyang sedikit. Jadi langsung aja eliminasi yang salah. Ingat, oh yang A Charles di depan, berarti A salah. Juga di depannya Bahtiar, salah. Oh ini Charles, ini Bahtiar, salah lagi. Jadi A, D, E salah. Kemudian tinggal B, C. Charles akan prestasi pada urutan keempat atau terakhir. Charles akan keempat atau terakhir. Oh ini ternyata terakhir. Oke benar. Lanjut lagi. Dadang akan presentasi setelah Anwar. Dulu berarti C salah. Berarti kita yang benar B. Nah gitu teman-teman. Kita coba buktikan. Bahtiar ini presentasi sebelum Charles. Oke di depan Charles. Kemudian Anwar dulu baru Dadang. Oke. Fahrial presentasi sebelum Dadang. Oke cocok. Nah, tapi nanti dalam ngerjain soal, kalau udah lainnya salah dan ketemu satu yang mungkin belum dicek kebenarannya, langsung pilih aja, teman-teman. Kalau ya yang lain yakin salah, langsung dipilih yang kira-kira sisanya itu. Karena kita akan membuang waktu kalau jika ingin membuktikan seperti itu, teman-teman. Kalaupun pakai cara ngurutin biasa juga bisa. Berarti ada Bahtiar, kemudian ada Charles, Jalan Dadang dulu, baru Anwar. Nah, ini kan urutannya sulit ya kalau kita pakai urutan, tapi kalau kita pakai cara eliminasi, kita bisa langsung ketemu jawabannya, mana yang salah, yang salah. Tapi kalau kita ngurutin biasa, ya Bahtiar, kemudian kan kita nggak tahu. Kemudian Dadang harus Anwar. Nah, Dadang kita nggak tahu satu atau dua. Anwar juga nggak tahu apakah nomor 5 atau nomor di depan angka 4. Nah, itu kan juga sulit ya kalau suruh ngurutin. Nah, kita cara yang paling enak adalah mencari yang salah. Gitu. Oke. Tidak perlu membaca teks keterangan, mulai membaca dari pertanyaan, kemudian kondisi syarat, eliminasi jawaban yang tidak sesuai. Oke. Oke. Nah, ini lagi teman-teman. Coba silakan teman-teman. Kalau sulit, teman-teman pakai cara tadi eliminasi yang salah. Cari lagi yang salah. Tidak perlu membaca keseluruhan, tapi cari aja prasyarat-prasyaratnya. Oke. Nah, oke, kita coba bersama teman-teman. Adalah tiket pengusaha memilih mobil balap. Jadi area lain yang dapat dimasuki adalah jadi cek peserta kita bisa cek lagi pesertanya. Nah, kita membaca sekilas peserta masuk satu. Oke. Nih, peserta yang masuk mobil balap tidak boleh memilih istana boneka. Tidak boleh istana boneka. Cari B salah. Oke, sudah ya habis. Kemudian cek lagi. Mandi bola, kom diputar, dan biangala tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Jadi cari yang ada mandi bola, kom diputar, dan biangala. Karena mereka nggak bersama. Mandi bola, kemudian ada lagi komedi putar sama mandi bola. D juga salah. Oke, tinggal yang A aja. Udah. Simpel ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Kak Ita dapat A gitu. Jadi ya sangat simpel jika kita cari eliminasinya lah gitu. Cek persyaratan kembali, apalagi persyaratan khusus itu sangat-sangat membantu sekali teman-teman. Persyaratan khusus seperti itu. Oke. Lanjutkan. Tidak melalui teks keterangan, kemudian membaca pertanyaan dan eliminasi jawaban yang tidak sesuai. Oke, nah, oke. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman.
Oke, terus kita coba ke berhitung coba. Tidak. Oke, lanjut. Baik, teman-teman. Terima kasih, Kak. Nah, ini berhitung yang paling seru ya. Oke. Berhitung tujuannya untuk kemas sederhana. Nanti materi untuk pagi ini, ya ini tadi adalah pengenalan awal dan juga berhitung. Jadi untuk pagi ini berhitung. Nah, untuk besok kita bisa mulai ke fokus kayak deret, kemudian kita fokus ke analogi tadi yang lebih fokus lagi. Tadi kan hanya gambaran analogi. Nah, nanti kita bisa ke fokus ke analogi ada berapa banyak. Kemudian juga figural juga belum. Nah, figural itu kan ada 3 nih, ketidaksamaan, analogi, sama serial. Jadi itu nanti kita fokus di hari-hari berikutnya. Oke, hari ini kita coba berhitung. Jadi berhitung itu memang identik ya. TIU pasti menghitung gitu. Identik sekali. Oke, coba. Jadi kemampuan berhitung adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama pangkat serta pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari atau bisa dijadikan soal aritmatika sosial maupun soal cerita gitu ya. Tip and triknya mulai dari baca pertanyaan, lihat syarat kondisi. Umumnya tidak perlu membaca keterangan soal dan tidak harus membaca semua syarat. Buat ilustrasi, simbol, gambar, atau tabel. Sama bisa juga eliminasi jawaban yang tidak sesuai. Perhatikan variasi jawaban dan ya terus dan terus kita harus perbanyak latihan teman-teman. Nah, coba teman-teman kita pemanasan dulu. 5/7 dikali dalam kurung 12 tambah 10 per 4/3 kali 2 sama dengan oke, terima kasih Kak Ita. Oke, coba kita terima kasih Kak Ita untuk responnya. Nah, itu ya, kita harus tahu dulu pola pertama itu adalah kurung dulu. Kurung, kemudian ada akar atau kemudian kita ada perkalian maupun pembagian mana yang paling depan. Lanjut, kita baru penjumlahan dan pengurangan. Itu ya, persyaratan-persyaratan dasar dalam kita operasional itu. Oke, kurung teman-teman. Jadi ada kurung, nah ini ada kurung, 4/3 di akar. Jadi 4/3 adalah, nah, di akar 2. Berarti ini kita keluarkan menjadi 2 kalikan 2 kalikan 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi sama dengan ini kita kasih ditambah 10, 22. Dikurangi 8, kita peroleh 14. Oke, 14. Kita bisa coret menjadi 2, sisa 1. 5 kali 2, 10. Oke, sip. Nah, gitu ya. Oke, operasinya tanda kurung, akar bilangan atau perpangkatan, pembagian dan perkalian, dan pengurangan serta penjumlahan. Jangan sampai terbalik-balik. Biasanya itu eh, kalau ini diabaikan, maka nanti bisa terbalik-balik teman-teman semua. Oke, ini ya. 10. Nah, kemudian hitunglah. Nah, ini teman-teman. 6 kali 10 dibagi 5 kali 9 bagi 4 kali 8 bagi 3 kali 7 bagi 2. Nah, kalau seperti ini, mungkin sulit ya kalau dari depan ke belakang. Nah, ini ada salah satu caranya itu perkalian kita taruh di atas, teman-teman. Oke. Oh, itu bisa Kak. Itu nanti ada Kak, itu nanti yang kecepatan, jarak, dan waktu itu ada nanti di materi besok ada kok. Jadi kita ini kita ke perhitungan dulu, besok yang kecepatan, kemudian ada yang deret. Jadi kita per hari kita fokuskan dulu Kak. Jadi tidak kita langsung campur-campur. Nanti kalau campur-campur fokusnya nanti kurang. Jadi tenang saja untuk Kak Ita. Nanti kita akan ada untuk soal yang pengendara motor berpas-pasan, kemudian menyusul, waktu tertentu sih ada. Itu nanti ada di kayak fisika dasar itu kecepatan, waktu, dan jarak itu ada kok Kak. Jadi sudah kita susun silabusnya itu. Sudah kita susun silabusnya. Jadi pasti nanti ada seperti itu fokus. Jadi kita bisa fokus dahulu teman-teman untuk malam ini kita ke perhitungan dahulu. Oke ya. Terima kasih ya Kak Ika. Oke, kita lanjut teman-teman semua.
Nah, ini teman-teman. Jadi caranya adalah 6 dikali 10. Nah, dibagi 5. Nah, di sini. Dibagi 5, 5-nya di sini. Dikali 9, nah 9-nya itu di atas. Dibagi 4, artinya dibagi kali 4. Nah, di sini ya 4-nya. Kemudian dikali 8, dibagi 3, kali 3 di sini. Kemudian dikali 7, 7-nya di atas. Dibagi 2, 2-nya di sini. Nah, ini ya teman-teman, cara untuk mempermudah kita dalam mengerjakan tipe soal yang perkalian atau pembagian operasional itu sangat banyak dan panjang. Jadi kita bisa sederhanakannya seperti ini. Oke. Di sini kita bisa coret-coret, teman-teman. Nah, 6 kita bisa coret dengan 3 kali 2 habis. 10 kita bisa coret dengan 5. 5 habis, dikali 10 dapat 2. Oke. Kemudian 2 atau 8 yang paling 8 kita bagi 4 habis, kita sisa 2. Oke, tinggal 2. Nah, di sini 2 kali 9 itu 18. 2 kali 7 ini 14. Nah, teman-teman kalau perkan lagi biar enggak 2. Nah, cari yang belakangnya 2 saat itu. Yang E. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak istilah main belakang. Jadi perkalian belakangnya aja yang kita pakai. Nah, itu sebenarnya perhitungan itu meskipun soalnya terlihat panjang, tapi cara penyelesaiannya itu adalah untuk dengan cara mensederhanakan saja sih, teman-teman. Mensederhanakan juga ditambah cara tips and tricks cepat gitu bisa. Oke. Oke. Nah, oke. Baik, oke saya stop dulu. Kita akan coba ke soal perhitungan yang fokus perhitungan. Oke. Oke, saya izin share screen satu lagi PT. Nah, ini teman-teman ya slideshow dahulu. Oke. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini ya perhitungan sedikit bertingkat ya teman-teman ya. Nomor 1, ini nomor 2. Oke. Kita coba ke nomor 1. Nah, ini ada akar, pangkat, kemudian ada dalam kurung juga. Nah, ini ya. Jadi nanti akan kombinasi-kombinasi gitu. Oke. Oke, Kaitan jawab E. Oke, coba mari kita bahas. Nih, akar 3 dari 125, teman-teman. Nah, ini kita bisa jabarkan dulu menjadi 125 per 1000. Nah, kakaknya 3 ditambah 1 per 32 akar 5. Kemudian ditambah 0,5 dikuadratkan. Nah, ini bisa keluarkan 125 di akar 3 kita peroleh 5. Kemudian 1000 kita akar 3 dapatkan 10. 32 itu adalah 1 per ini akar 5 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 5 ya. Berarti ini kita bisa dapatkan jadi 1/2. Oh, tambah 1/2 atau setengah 0,5 kita bisa jadiin 5/10 dikuadratkan. Kita peroleh 0,25. Jadi ini 0,5. 0,25. Ya, betul Kak Ita. Jawabannya adalah 1,25. Oke. Jadi kita sederhanakan. Oke, sini. Oke. Kemudian yang nomor 2. Jika X adalah 16, Y adalah 27, maka nilai dari 2X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat 4/3 min 3 adalah, oke, jadi kita harus menjabarkan. Oke, ingat teman-teman, jika A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Berarti ini negatif, berarti kita X pangkat setengah itu ya. Kalau ada negatif seperti ini. Ditambah, kita bisa jabarkan berarti Y pangkat 4 akar 3 bisa akar dari X 2 per akar dari X ditambah 3 per akar 3 Y pangkat 4 lanjut dibagi 3. Nah,
kita kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan 16 ditambah Y-nya adalah 27. Nah, 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya teman-teman ya. 3 pangkat 3 dikali pangkat 4 dibagi 4 dikurangi 3. Ingat jika ada A pangkat N dipangkat lagi M sama dengan A pangkat N kali M. Nah, berarti ini 2 per akar 16 itu bisa jadi 2, akar 16 adalah 4, atau setengah nanti tambah. Nah, ini 3 pangkat 3 kalikan 4 sama dengan 3, ini pangkat 12. Nah, ini di akar 3. Ini di akar 3, berarti sama dengan 3 pangkat 12 per 3, alias 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81 ya. Nah, kita peroleh 81 dikurangi 3. Berarti ini setengah kurangi setengah ditambah 81. Ini 81,5 dikurangi 3. Kita peroleh 78,5. Sip. Thank you, Kak. Oh, Kak Ita, betul. Nah, oke ya. Jadi, kita jabarkan, kita bisa sederhanakan, baru kita operasikan. Jadi, meskipun angka-angkanya kayak pangkat kok kayak rumit sekali nih, tapi kalau kita bisa menjabarkan, insya Allah sih kita mudah gitu, teman. Nah, oke. Hasil dari 16 pangkat 0,25 dikali 0,5 pangkat negatif 0,5 adalah ya ada pangkatnya udah 0, kemudian ada yang negatif. Oke, kita coba sederhanakan. Oke, ada C. Oke. Oke, yang lain. Baik, kita coba bahas teman-teman. Oke, kita cek. Ini 16. Pasti kita jadiin pangkat 1/4 ya, 0,25. Dikalikan 0,5 biar enak, 5/10 dipangkatkan 0,5 berarti min setengah. Oke, 5/10. Kemudian kita dapatkan 16 tadi, ini 16 akar 4 dikali 5 akar 10. Kita cek lagi 5 negatif, berarti ini artinya 10/5 kalikan pangkat setengah gitu ya. Kita cek dulu apakah benar. Jadi 5 pangkat min setengah diper 10 pangkat akar setengah. Ini sama dengan dibaliknya adalah 1/5 akar 5 diper atau dibagi 1/akar 10. Jadi dibalik menjadi akar 10 bagi akar 5. Oke, kita peroleh ya. Nah, ini menjadi akar 2 pangkat 4, akar 4 dikali nih, akar 10 dibagi akar 5. Sama dengan, ini coret-coret, ini bisa jadi 2. Nah, ini menjadi kalikan akar 2. Jangan 2 akar 2. Oke, C. Nah, ini teman-teman sifat yang ini. Jadi gini, akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Kemudian bisa juga akar A dibagi akar B sama halnya akar A per akar B. Itu juga ya. Jadi itu sifat. Jadi memang kita main kembali sifat-sifatnya itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut persamaan yang selanjutnya nomor 4. Bentuk sederhana dari A pangkat min 3 B min 3 per 2
A pangkat 2 min B pangkat min 1 dipangkatkan 2. Oke, kita menjawab A. Oke, oh, kakak cepet, kita cepet banget ya. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Oke, mari kita bahas teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dioperasionalkan dikurung dulu boleh, dipangkat dulu juga boleh ya. Kita coba yang operasi kurung dulu aja. Jadi ini A min 3. Ini teman-teman, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Oke, itu ya. A pangkat M. Nah, itu ya tadi ini. Berarti A pangkat 3 min 2 kali B min 3. Nah, ini min sama min. Nanti min kali min 1 per ini 2 di sini dipangkatkan 2. Kita peroleh A pangkat negatif 5. Kemudian B. Nah, ini jumlah ya. Negatif 2. Jadi min 3 ditambah 1 per 2 per 2 bagi 5. Kemudian kita bisa pangkatkan atau kita ganti posisi boleh menjadi per 2 A pangkat 5 B pangkat 2 dikuadratkan, kita peroleh menjadi 1 per 4. 2 dikuadratkan menjadi 4. A pangkat 5 dikuadratkan menjadi A pangkat 10. B dikuadratkan, B kuadrat dikuadratkan menjadi B pangkat 4. Oke, sip. Kita ketemu yang A. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi ya, semakin cepat kita semakin bisa mengerjakan yang lain gitu. Oke. Nah, ini ada pangkatnya banyak, akarnya koma apa itu pecahan, dan pangkatnya juga negatif. Nah, ini variasi-variasi, kita perbanyak variasi. Oke. Oke, silakan teman-teman. Oke. Mari kita bahas teman-teman semuanya. Nah, di sini kita kembali lagi bisa dalam kurung dulu kita operasionalkan ya. Ingat posisi X posisi Y ini beda ya, jangan sampai nanti salah X-nya di mana, Y di mana. Oke, kita bisa menjadi X 2/3 min 2. Kemudian Y min 4/3 min 2/3 dikali atau dipangkat min 3/4. Kita cek teman-teman. X ini menjadi 2 berarti kan kita 2 itu sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya 3 adalah 6/3 ya.
Berarti 2/3 dikurangi 6/3, kita peroleh min 4/3. Oke, jadi X minus pangkat 4/3. Kemudian Y, min 4/3 kurangi 2/3 adalah minus 6/3 atau 2 berarti. Oke. Di pangkat min 3. Nah, ini kita bisa turunkan boleh menjadi ini kita kalikan dulu bolehlah. Kita kalikan dulu ya menjadi X min 4/3 kali min 3/4. Kemudian ini Y min 2 ya, 6/3 2 dikalikan min 3/4. Nah, ini ternyata min kali min jadi positif ya. Coret, 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 jadi tinggal X aja. Kemudian X pangkat 1 atau X. Kemudian min 2, ini coret, kita coret minusnya. Kemudian kita coret 2 di Y 3/2. Nah, ini di mana Y 3/2? Ini sama aja. X akar Y pangkat 3 akar akar 2 dari Y pangkat 3. Nah, sama aja. Ini Y-nya kita keluarkan. X, Y, akar, kemudian Y-nya sisa 1. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, mudah ya. Asik ternyata mengsederhanakan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, jika A tidak boleh sama dengan 0, maka min 2A pangkat 3 dikalikan 2A per min 2 pangkat 3. Kemudian ini 16 A pangkat 4, kemudian pangkat sepertiga. Oke, kita hapus dulu. Ya, di sini ya, biar enak ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini kita bisa menjadi, kita dulu, min 1 kalikan 2A. Boleh tidak? Oh, ternyata tidak boleh. Atau boleh. Ternyata nggak boleh karena ini harus dipangkalkan dulu ya. Berarti ini kita pangkal menjadi min 2 pangkat 3 itu 8. Min 8. Kemudian A pangkat 3. Ya. Baru ini kita uraikan menjadi min 4 kalikan 2 A pangkat 3. Nah, ini kita baru jabarkan ya. Karena untuk kita jabarkan yang sisi ininya. Berarti ini min 4 kali dikalikan 2 A pangkat 3. Nah, ini baru kita samakan boleh. Ini 2. Ini 2A pangkat min 2/3. Nah, kira-kira teman-teman di sini apakah harus dijadiin kok A-nya harus dijadikan 2 pangkat 3? Ya, berarti ini 2-nya harus kita operasikan. Berarti ini harus 2 min 2/3. Berarti kita harus uraikan. Jadi min 4 kalikan 2, 1, min 2/3. Nah, kemudian ini A3 min 2/3. Nah, ini ya baru kita bisa uraikan teman-teman ya. Terus di bawahnya jangan lupa. Nah, ini 16 A pangkat 4/3 berarti ini adalah 16. Kemudian ini akar, ini 4 pangkat 4, ini akar 3. Oke. Kita coba kembali. Nah, ini 16 A pangkat 4, ini akar 3. Oke, kita dari sini.
Kemudian ini min 4. Kemudian 1 kurangi 2/3 adalah 2 pangkat sepertiga. Dikalikan 3A. 3 kurangi 2/3 adalah 3. 3 itu adalah 9/3 ya. Jadi 9 kurangi adalah 7/3. Oke ya, positif. Dibagi. Nah, ini teman-teman kita bisa uraikan menjadi 8. 8 itu 2 pangkat 3 kalikan 2 kalikan A pangkat 3 kalikan A. Oke, kita peroleh. Nah, kita jabarkan min 4. Nah, ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3, akar 3. Kemudian ini akar 3 A pangkat 7 per. Nah, ini kita bisa keluarkan teman-teman yang 2 kalikan A. Karena ada akar 3, masih sisa 2A. Ini akar 3. Lanjutkan lagi. Nah, ini akar 7. Berarti kan ini sama aja. A pangkat 7 sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 3 kali A ya. Berarti ini ada pangkat 3-nya 1, 2. Jadi A kuadrat kita bisa keluarkan teman-teman. Min 4 kalikan ini menjadi A kuadrat dikalikan akar 2 pangkat 3 kali akar 3 ini A. Dibagi 2 kali A akar pangkat 3 ini 2A. Nah, ini kita baru bisa main coret. Ingat tadi ya, akar A kali akar B sama dengan akar AB. Kita bisa coret, bisa coret, bisa coret. Jadi ini kita coret juga. Ini dibagi A masih A, dibagi A habis, dibagi 2 masih 2. Ini habis. Jadi min 2A. Jawabannya yang B. Oke ya, ketemu ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman kalau ingin bertanya boleh. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, nilai dari 4 akar 27 min 2 akar 48 ditambah akar 147 adalah, nah, di sini teman-teman kita cek dulu lihat jawabannya. Kalau bingung lihat jawabannya. Jawabannya itu rata-rata pakai akar dari 3. Akar 3 ya, 3 di akar, 3 di akar. Berarti kita bisa jabarkan ini menjadi berapa dikalikan 3 gitu ya. Kita cek, jadi ini 4. Nah, 27 adalah 3 kali berapa? 9. Berarti kita nih 9 kali 3. Nah, kita bisa seperti teman-teman. Nah, 48 ini 2 adalah 3 kali 16. Ya, 16 kali 3. Kemudian ditambah. Nah, 147 itu adalah 3 kali berapa? 49. Nah, pasti itu yang dikalikan itu pasti adalah mengandung nilai-nilai yang bisa diakarkan, teman-teman. Nilai pasti yang bisa diakarkan. Jadi di sini kita keluarkan ini 4. Nah, 9 kita keluarkan menjadi 3 akar 3 min 16 kita keluarkan 2 kalikan 4 akar 3. Kemudian ditambah 49 kita keluarkan menjadi 7. 7 akar 3. Oke ya. 4 ini 12 akar 3 dikurangi 8 akar 3 ditambah 7 akar 3. Nah, tinggal 12 kurangi 8 ditambah 7. Kemudian ini akar 3. Kita peroleh menjadi 11 akar 3. Nah, itu ya. Nah, ini harusnya 11 akar 3. Yang E ya. 11 akar 3. Oke, karena tapi hati-hati teman-teman. Kalau ini kita operasikan yang belakang dulu, misalnya min 8 kurangi ditambah 7 itu 1. 1 kemudian baru tambah 12, hasilnya 13. Hati-hati atau enggak min 8
dikurangi dulu, misalnya ini jadi min 15 tambah 3 jadi min 3. Bisa jadi. Jadi hati-hati dalam pengoperasionalkan. Oke. Oke ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, soal yang bawah ini. Nah, ini kita bisa, kalau soal kayak gini kita mengerasionalkan banyak positif. Jadi, ini 5 per akar 2 min akar 3 dikalikan, bilangan yang kebalikannya, biar ini bisa hilang ya, yang penyebutnya itu adalah akar 2 ditambah akar 3 dibagi akar 2 ditambah akar 3 juga. Nah, ini dikalikan ya, biar nanti saling menghilangkan yang bawah. Terutama kita harus menghilangkan penyebutnya, teman-teman. Kita peroleh, nah ini kita buat 5 kali dari akar 2 ditambah akar 3. Nah, yang bawah. Ingat teman-teman, A ditambah B dikalikan A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya udah, ini kalau dikalikan seperti ini adalah jawabannya adalah akar 2 kali akar 2, ya 2. 2, kemudian akar 3 kali akar 3, 3. Ini minus, jadi minus 3. Udah, jadi 5 kali akar 2 ditambah akar 3 min 1 alias min 5 kali yang akar 2 ditambah akar 3. Udah, selesai. Jadi jawaban yang A, teman-teman. Sama ya, ini akar 3. Akar 2, akar 3 sama. Posisinya sama. Yang A ya. Oke, gitu teman-teman. Oke. Sangat mengasihkan teman-teman untuk operasi hitung. Nah, oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini. Jika akar 2 min akar 3 dibagi akar 2 ditambah akar 3 sama dengan A plus B akar 6. A dan B adalah bilangan bulat. Berarti bilangan bulat bukan cacah, bukan pecahan ya. Maka A plus B adalah, nah, jadi di sini kalau ada per nyataan seperti ini, sama seperti tadi teman-teman. Yang ini kita coba rasionalkan dulu ya. Ini tidak perlu diotak-atik. Ya, ini tidak perlu diotak-atik ya. Yang A plus B di akar 6 itu jangan diotak-atik, nanti buyar. Oke, mari kita bahas teman-teman. Oke. Ini akar 2 min akar 3 per. Yang bawah kita lihat berarti akar 2 tambah akar 3 dikalikan. Karena ini positif berarti yang bawah negatif. Berarti ini akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Nah, yang dioperasikan. Ingat tadi ini kan plus dan min atau positif dan negatif. Hasilnya adalah tadi sebelumnya adalah yang ini ya. A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini adalah 2 min 3. Udah, 1. Kemudian baru yang atasnya. Kalau A min B dikalikan A min B, hasilnya apa teman-teman? A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Oke ya. Berarti A kuadrat 2 kali 2, akar 2 kali akar 2 ada 2. Kemudian ditambah akar 3 kali akar 3 ditambah 3. Ditambah, tadi dikurangi karena minus ini ya. Adalah 2 AB kalikan akar 2 kali akar 3. Kita peroleh ini adalah 2. Kemudian 2 tambah 3 adalah 5 ya. 5 min 2. Nah ini teman-teman. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Min
ini jangan lupa negatif 1. Kita kalikan negatif 1, dua-duanya adalah min 5 plus akar plus 2 akar 6. Oke, jadi kita masukkan ke sini. Jadi min 5 plus 2 akar 6 sama dengan A ditambah B akar 6. Oke, kita ketemu nih. Akar 6 sama, akar 6 nanti A-nya adalah min 5, B-nya adalah 2. Nah, pertanyaan adalah A plus B, berarti min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Oh, ketemu teman-teman. Yang C ya. Oke, oke. Ya, Alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman bisa pahami dulu ya. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Jika A sama dengan 2 ditambah akar 7 dan B sama dengan 2 min akar 7, maka A kuadrat B kuadrat min 4AB. Nah, ini 4AB. Berarti kan ini 4 kali A kali B, jadi A kuadrat. Jadi A kuadrat dulu adalah 2 plus 7 dikuadratkan. Kemudian ditambah B-nya adalah 2 min 7. Akar 7, sorry. Dikuadratkan. Ini juga akar 7. Kemudian dikurangi 4. Kalikan A-nya adalah 2 tambah akar 7. Dikalikan 2 min akar 7. Oke, tinggal pengoperasionalnya. Nah, pasti ini saya yakin ini nanti soalnya itu pasti akan saling mencoret lagi, teman. Mencoret-coret lagi. Nah, ini teman-teman masih ingat A kuadrat A plus B kuadrat misalnya ya. Kalau plus itu adalah hasilnya adalah 4, kemudian ditambah 7, B-nya kuadrat, kemudian ditambah 2AB. 2 kali 2 kali akar 7. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian, nah ini ya, yang kedua yang min ya. Kita tahu sifatnya apa menjadi
Kita kurung dulu aja biar nanti tidak tercampur. Menjadi 4, kemudian ditambah 7, minus 2 kali 2 akar 7. Kemudian baru ini, min ada 4. Kemudian, nah, AB. Nah, ini tadi sifat A plus B dikali A min B adalah, aku tadi 2 kali 2, ini 4. 7 dengan akar 7, ini 7. Oke. Nah, ini teman-teman kita ada yang bisa coret nih. Ini ya, ini kita coret ya. Ini plus, ini yang negatif. Kita coret, kita bisa coret. Jadi, 4 tambah 7 ini bisa 11. 4 tambah 7 juga 11. 4 ini negatif. Oh, ini negatif. 4 kali 4 kali 7 ya. 4 kali 4 itu 16. 16 kali 7. Ya, apa ini kali 7? Buat AB. Jadi ini adalah tambah ya. Oh, ini min. 2 plus 28. Min 2 tambah 28 berarti 22 tambah 28 kita peroleh adalah 34. Oke, sip. Oke, teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, oke. Sebuah toko Dani membeli 3 buku dan 2 pensil. Kita dapatkan 3B ditambah 2P sama dengan, ya kita ambil ini aja teman-teman 52 aja. 52. Sedangkan Dandi membeli 2 buku, 2B tambah 3P sama dengan 48. Nah, kita ambil yang angkanya aja, nggak usah ribuan ya. Harga satu buku, berarti harga B-nya berapa? Nah, di sini kita bisa eliminasi ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin kita kalikan 2, ini kalikan 3. Atau ini kalikan 2 aja yang banyak. Oh, nggak apa-apa. Kemudian kita peroleh 6B ditambah kalikan 2, 4. Oh, apa ini kalikan 3, ini kalikan 2 aja. Jadi, ini adalah 9B, biar bukunya nanti dapat. Kemudian ini 6P, sama dengan kalikan 3, 156. Lanjut, ini kalikan 2, ini 4B, ditambah 6P, sama dengan 96. Ini P-nya habis, P-nya habis, teman-teman. P-nya habis, kita coret. 9 kurangi 4, kita dapatkan 5B. Kemudian 156 dikurangi 96 adalah dapatnya 60. Berarti B adalah 60 dibagi 5. B adalah 12. Cari yang 12 atau 1,2. Ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Harga satu buku nanti langsung. Jika diminta sesuatu harganya, yang satuan, jadi cari aja yang bukunya aja yang dicari. Jadi nanti perkaliannya teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi. Dikata X, Y, Z maka anggota himpunan penyelesaian sistem persamaan 2 plus Z sama dengan 1, X plus 2Y tambah Z sama dengan 4, X min Z plus 2 plus Z sama dengan min 4. Jadi nilai X, Z adalah, nah ini ya persamaannya. Kita biasa menghapus-hapuskan dulu. Kita cari yang ini dulu aja, yang mudah.
yang Y dan Z-nya. Jadi yang 1 dan 3 dulu teman-teman. Coba. Jadi 2X ditambah Y min Z sama dengan min 1. Kemudian 3X ditambah 2Y, kemudian tambah Z sama dengan 4. Nah, ini Z kita bisa hilangkan dulu yang Z ya. Jadi ini ada ditambah. Menjadi Z-nya hilang, hapus. Kemudian ini ditambah menjadi sama dengan 3. Kemudian 5X. Ini tambah 3Y sama dengan 3. Oke, kita dapatkan peroleh 1. Dari Z kita hilangkan, teman-teman. Oh, ya, dulu aja. Oke. Nih, jadi 7 tahun yang lalu umur ayah adalah sama dengan 6 kali umur Budi. Jadi, gini teman-teman, kalau ada umur 7 tahun yang lalu. Jadi 7 tahun umur ayah, jadi 7 umur ayah dikurangi 7 adalah 6 kali umur Budi. Jadi umur Budi 6 kalikan umur Budi. Tapi ingat, dikurangi 7 juga. Nah, ini ya teman-teman, mungkin rata-rata masih keliru. Berarti ini adalah A min 7 sama dengan 6B min 7. Kita yang bersama jadi A min 6B sama dengan 42 ya, min 42. Min 42 ini jadi plus 30, minus 35. Ini pernyataan pertama. Kemudian 2 kali umur ayah sama dengan 4 tahun yang akan datang. Berarti ayah ditambah 4 dikalikan 2 kali. Jadi dikalikan 2. Sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. Berarti ingat 4 dulu. Kemudian 5. Kemudian Budi ditambah 4. Baru ditambah 9-nya di akhir. Kita peroleh 2A ditambah 8 sama dengan 5B ditambah 20 baru ditambah 9. Kita jadikan persamaan 2A min 5B sama dengan 29 kurangi 8, 21. Oke, kita dapat persamaan pertama ini. Persamaan kedua ini. Lanjut kita dapatkan menjadi A min 6B sama dengan min 35. Ini 2A min 5B sama dengan 21. Oke, kita kalau ini kita kalikan 2, ini kalikan 1 ya. Berarti 2A min 12B sama dengan min 70. 2A min 5B sama dengan 21. Kita kurangkan. Berarti ini kita peroleh min 17B. Oh, ini plus tambah ya, ini sama dengan 7 min 7B di oke, 21 ya. Di min sama min nanti sama dengan min 91. Oke. Berarti min B adalah dibagi 7. 13. Ini min habis-habis. Jadi Budi adalah 13 tahun. Nah, tinggal masukin ke ayah. Nah, pakai persamaan yang mana? Boleh yang atas, boleh yang bawah. Berarti kita coba masuk pernyataan satu aja. Di A, ayah, dikurangi 6B sama dengan min 35. Budinya berapa? 13. Berarti ayah dikurangi 6 kali 13 sama dengan min 35.
ayah sama dengan 6 kali 13. 78 ya. 78 dikurangi 35. Berarti umur ayah saat itu adalah 8 kurangi 3, 3. 7 kurangi 3, 4. 43 tahun. Oke, teman-teman. Nah, ini buat PR ya. Silakan teman-teman dikerjakan. Sama ya. 43 tahun. Oke. Baik, teman-teman. Ini PR bisa untuk teman-teman buat latihan. Oke, jadi teman-teman semua, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di keesokan harinya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.